Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lumatul Aisyah. Saya dari kelas 1C Prodi PAI. Di sini saya mau menjelaskan tentang Ikhwanul Muslimin untuk memenuhi tugas mata kuliah Aswaja yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin. Ikhwanul Muslimin. Yang pertama yaitu pengertian dan sejarah kemunculan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin yang dalam bahasa Indonesia berarti persaudaraan muslim, merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah Islam di Mesir dan dunia Arab. Dalam perkembangannya, organisasi yang dipelopori oleh Hasan al-Banna ini melahirkan sejumlah organisasi Islam lainnya, baik di Mesir maupun di luar Mesir. Para pendiri organisasi ini di antara lain adalah Hafidh Abdul Hamid, Ahmad al-Misri, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Iz, dan Zaki al-Maghribi, selain al-Banna sendiri. Mereka berkumpul pada tahun 1928 di kota Islamiyah. Saat itu, Hasan al-Banna bertugas sebagai pengajar di Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD. Pada perkumpulan tersebut, mereka sepakat mendeklarasikan berdirinya Ikhwanul Muslimin dengan berkata, "Kami adalah bersaudara yang akan bekerja sama untuk mengabdi kepada Islam. Kami adalah Ikhwanul Muslimin." Yang nomor 2 yaitu ajaran dan keyakinan Ikhwanul Muslimin. Abdul Mu'in al-Hafni menyebutkan pelopor Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna diangkat pemerintah Mesir sebagai menyebarkan dakwah Islam sesuai yang dipahami, dinilai sebagai dakwah bercorak salafi, tarekat sunni, hakikah sufi, organisasi politik, organisasi ilmiah dan pendidikan, badan usaha perekonomian dan pemikiran sosialis. Mengenai hal itu, al-Banna menjelaskan pemahamannya tentang Islam secara komprehensif menyebabkan dakwah yang diembannya mencakup semua aspek kehidupan manusia. Sebab Islam berkaitan dengan akidah, ibadah, bangsa, kewarganegaraan, agama, negara, spiritual, mushaf, dan juga pedang. Di bagian lain, al-Banna juga berkata, "Sudah tiba saatnya bagi kita untuk bertindak dan bersungguh-sungguh. Tidak ada waktu untuk bertindak lambat. Kita harus mengubah sistem dakwah dengan ucapan kepada mereka. Jika mereka menerima dakwah dan menjalankannya, maka kita dukung mereka." Yang nomor 3 yaitu kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin. Sebagai dampak dari pertumbuhan dakwah tersebut, juga sebagai dampak dari kitab Mu'allim fi at-Thoriq yang ditulis oleh Sayyid Qutb, Jamaah Ikhwanul Muslimin pecah menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, sekelompok orang yang ingin meneruskan apa yang telah diperintis oleh Hasan al-Banna sebelum terjadinya konflik dengan pemerintah. Kelompok inilah yang sampai sekarang dinamakan dengan Ikhwanul Muslimin. Yang kedua, sekelompok orang yang mengaku sebagai orang-orang salaf. Mereka berpendapat dalam rangka menghadapi masyarakat jahiliyah, kita tidak perlu mengingkarinya dengan tangan atau kekuatan atau lisan, tetapi cukup dengan hati. Yang ketiga, Jamaah At-Takwir Al-Hijrah. Mereka mengharuskan semua anggotanya untuk meninggalkan masyarakat jahiliyah dan berhijrah ke suatu tempat sehingga mereka dapat menyusun kekuatan di sana. Setelah berhasil menyusun kekuatan, mereka akan menghancurkan masyarakat jahiliyah yang mereka anggap sebagai orang-orang kafir. Yang keempat, Jamaah al-Jihad yang berpendapat perang melawan pemerintah yang kafir merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Mereka menganggap cara tersebut sebagai satu-satunya cara untuk mendirikan Islam. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.